Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke minggu yang baru. Hari ini adalah hari Senin dan kita akan belajar lagi merenungkan firman Tuhan. Dan kalau saudara ingat, beberapa hari yang lalu kita sudah mempunyai tema yang baru, yaitu hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Nah, sebab itu kita akan memikirkan, terutama bagi saudara-saudara yang masih muda, ya, pikirkan. Selama ini apakah kalau saudara pikirkan hidup saudara itu berarti atau tidak? Karena saudara, kalau kita diberi umur oleh Tuhan mungkin 85 tahun, mungkin 95 tahun, kita tidak tahu ya. Tuhan berikan pada kita umur, mestinya yang panjang. Tetapi kita tidak pernah memikirkan apakah hidup kita dari hari ke hari ini berarti atau tidak. Karena kita hanya lewati saja setiap hari dengan kesibukan kita dan semuanya, kita cuma lewati aja. Sampai satu hari setelah kita tua mungkin kita mulai mikir, sebenarnya hidup saya ini berarti atau tidak ya? Dan pada waktu mulai mikirkan, apa ya artinya? Ternyata kita tidak menemukan arti di dalam hidup kita. Nah saudara, berarti hidup kita sia-sia. Walaupun kita diberi umur panjang oleh Tuhan, semuanya sia-sia. Nah sebab itu saudara, marilah kita merenungkan bagaimana untuk kita mempunyai kehidupan yang berarti. Terutama bagi saudara-saudara yang masih muda, mari kita mulai pikirkan bagaimana caranya untuk kita mempunyai kehidupan yang berarti. Sebab itu saya berikan topik pada hari ini adalah kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang berbuah. Topiknya adalah kehidupan yang berbuah. Jadi saudara-saudara, kita akan merenungkan kalau kita ingat minggu yang lalu, kita memikirkan mengenai, kita merenungkan mengenai bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi oleh Tuhan. Itu kan? Nah, Tuhan ingin mengasihi kita. Nah, sekarang untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan dan alami kasih Tuhan itu. Nah, sebab itu kita sudah belajar minggu yang lalu, sampai karena kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita ingin meresponi kasih Tuhan itu dengan kita mengasihi Dia. Begitu kan? Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, maka saudara-saudara, kita akan melihat akan ada sesuatu yang terjadi di dalam kasih, antara kasih Tuhan dan kasih kita menjadi satu, maka yang terjadi adalah unity, kesatuan. Nah, di dalam kesatuan ini saudara, pasti terjadi pembuahan. Segala sesuatu, walaupun dua negara yang tadinya misalnya bermusuhan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk bersatu. Nggak mau musuhan lagi, kita mau bersatu. Di dalam kesatuan dari dua negara ini pasti terjadi pembuahan. Buahnya apa? Damai sejahtera terjadi, keuntungan bagi dua negara ini terjadi. Ada buah-buah yang dihasilkan dari suatu kesatuan. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pembuahan. Nah, sebab itu, saudara, kalau kita mau mempunyai kehidupan yang berarti, kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang berbuah. Salah satu daripada arti hidup adalah kalau kita ini berbuah. Nah, sebab itu mari kita melihat firman Tuhan mengenai pembuahan. Apa kata firman Tuhan mengenai pembuahan? Kalau kita baca ayat yang terkenal yang saudara pasti hafal, yaitu Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-5. Bunyinya begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Dalam warna merah tulisannya di Alkitab saya. Akulah pokok anggur, kata Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita lihat. Kita lagi mau belajar untuk berbuah supaya hidup kita berarti. Menurut Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa Dia adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kamu sebagai ranting mau tinggal di dalam aku, kata Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Jadi kita gampang sekali. Kalau Tuhan berikan perumpamaan itu mudah sekali buat kita mengerti ya. Karena Tuhan berkata, aku pokok, kamu ranting. Kamu menempel pada aku. Mengapa kamu akan berbuah
kalau kamu menempel kepadaku, kalau engkau tinggal di dalam aku, karena daripada pokok ini saudara akan mengalir makanan yang diambil dari akarnya. Ya, akar akan mengambil makanan dari tanah, mengalir pada pokok ini. Maka kalau kita sebagai ranting menempel pada pokok ini, maka aliran makanan itu akan mengalir kepada ranting ini. Dan dengan ranting ini mendapat aliran makanan, maka ranting ini akan menghasilkan buah. Ya, itu semua kita mengerti. Jadi saudara, kalau menurut firman Tuhan, berbuah itu mudah. Ya, kita tahu bahwa semua orang, semua anak-anak Tuhan kepengen berbuah. Karena Tuhan ingin kita berbuah. Sebab itu saya percaya, kita semua ingin berbuah. Tetapi menjadi persoalan, kita tidak tahu bagaimana caranya berbuah. Nah, kalau dari ayat ini, caranya kok mudah sekali. Hanya kita tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan. Belajar untuk mendengarkan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita bisa mendengar Tuhan, bisa melekat, bisa mengerti hati Tuhan, maka saudara, kita akan berbuah. Mudah sekali. Kalau kita melihat pohon apel misalnya, pohon apel itu kan menghasilkan buah apel. Pernahkah kita melihat pohon apel itu struggling untuk berbuah? Supaya buah itu keluar, dia struggling. Gak ada saudara. Pohon apel itu diam aja, tenang aja. Buah itu keluar sendiri. Ya. Hanya ranting ini hanya just menempel pada pokoknya. Maka buah yang dihasilkan itu akan keluar sendiri, akan menjadi besar sendiri. Tidak ada pohon apel yang punya buah apel yang hijau, untuk menjadi merah dia harus struggle untuk menjadi merah. Enggak ada, saudara. Tenang aja, diam aja. Hanya tinggal pada pokoknya. Demikian juga kata Tuhan, supaya itu saja. Nah sekarang saudara, yang menjadi problem apa? Kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Karena saudara, kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang takut dekat-dekat dengan Tuhan. Takut saudara. Mengapa takut? Karena mereka banyak berpikir, waduh, kalau saya dekat-dekat dengan Tuhan, bagaimana kalau Tuhan suruh saya pergi ke Afrika untuk jadi missionary di sana? Bagaimana kalau Tuhan menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang saya tidak suka? Bagaimana kalau saya disuruh melakukan sesuatu yang saya tidak bisa lakukan? Itu kan saya takut itu. Nah, saudara, kalau kita melihat rasa takut yang ada pada diri anak-anak Tuhan itu, saudara, itu asalnya sebetulnya dari dulu, dari Adam dan Hawa pada waktu didatangi oleh iblis. Iblis datang berupa ular untuk memberikan kepada Hawa keraguan-raguan akan kebaikan Tuhan. Ya, dengan mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan buah pengetahuan oleh Tuhan itu supaya karena kalau kamu makan buah kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, jadi iblis mau memberikan keraguan-raguan kepada Hawa dan Adam bahwa Tuhan itu tidak semuanya baik. Nah, ketakutan itu saudara yang masuk ke dalam diri Hawa itu, distrust dia kepada Tuhan itu sampai sekarang masih ada pada diri manusia. Sampai kepada anak-anak Tuhan masih ada saudara. Banyak orang Kristen, anak Tuhan yang ke gereja setiap minggu, tetapi gak mau dekat-dekat pada Tuhan karena takut kalau Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Mereka lupa bahwa Tuhan itu adalah kasih. God is love, saudara. Kalau saudara punya orang tua saja yang tidak mungkin menyuruh saudara untuk pergi ke satu tempat yang remote di sana untuk sengsara, untuk melakukan sesuatu yang menyengsarakan saudara. Tidak mungkin kan, saudara-saudara. Apalagi Tuhan yang adalah kasih. Saudara, kalau Tuhan sampai menyuruh kita melakukan sesuatu, saudara, Tuhan akan equip kita dengan segala-galanya. Sampai kemanapun kita harus pergi, apapun yang harus kita kerjakan, Tuhan akan melengkapi kita dengan sukacita, melengkapi kita dengan damai sejahtera, melengkapi kita dengan hikmatnya, melengkapi kita dengan rasa kemampuan yang dari Tuhan. Dia akan melengkapi kita segala-galanya sehingga kita bersukacita melakukannya. Karena Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu kasih. Saudara tahu, saya bisa memberikan kesaksian mengenai kehidupan Pastor Joe dan saya sendiri. Pastor Joe tidak pernah ingin menjadi pastor. Tidak ada di dalam cita-cita dia.
Dan dia sudah melihat juga sebagai anak pastor. Dulu dia katakan dia sengsara. Boleh dibilang, ya, tidak punya banyak uang. Sebab itu dia tidak mau menjadi pastor dan dia tidak punya rencana untuk jadi pastor. Tetapi toh di dalam relationship kita dengan Tuhan, one day di dalam hidup kita, Tuhan berkata kepada dia, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan panggil menjadi hambanya. Nah saudara, dia mengikuti apa yang Tuhan suruh, walaupun tidak ada di dalam hatinya dia mau jadi pendeta. Tetapi saudara, dia ikuti apa yang Tuhan katakan, dan sampai sekarang dia berkata, setelah dia melayani full time selama 32 tahun sebagai hamba Tuhan, dan sekarang dia sudah retire dari Toronto, dan dia berkata, saya tidak pernah menyesal mengikuti panggilan Tuhan. Karena apa saudara? Sebelumnya dia tidak mau jadi hamba Tuhan karena dia takut, ada banyak takut. Takut tidak bisa bagaimana menyekolahkan anak di university, takut kalau dia kekurangan, takut kalau ini macam-macam, ada masa takut. Tetapi saudara, begitu dia mengikuti panggilan Tuhan di dalam hidupnya, saudara, Tuhan cukupi segala-galanya. Segala yang kita takuti tidak ada satupun yang terjadi. Tuhan mencukupi segalanya, Tuhan membuat kita mampu, memberikan kepada kita kemampuan, walaupun kita bukan seorang yang hebat seperti apa, tetapi di dalam perjalanan kita bisa setia sampai akhir, dan kita merasakan damai sejahtera Tuhan, kita merasakan bahwa kehidupan kita berarti karena kita ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna, karena kita mau meresponi Tuhan, karena kita mau melekat kepada Tuhan, mau berkata, Tuhan, saya mau berbuah. Apapun yang Tuhan suruh, saya mau lakukan. Dan saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, kita tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Tuhan akan melengkapi kita dengan segala-galanya. Karena Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang, kata Yesus, untuk memberikan kepada kamu hidup. Tetapi bukan cuma sekedar hidup, saudara. Aku memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saudara, kelimpahan itu bukan berarti soal materi saja, bukan. Tetapi kelimpahan itu kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan fulfillment, kelimpahan di dalam segala-galanya. Sebab itu saudara, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang berbuah, maka kita akan mempunyai kehidupan yang berarti. Besok kita teruskan lagi untuk merenungkan mempunyai hidup yang berarti.